Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung pada bilangan pecahan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah penjumlahan atau pengurangan pada bilangan pecahan. Jadi untuk penjumlahan atau pengurangan pada bilangan pecahan ini nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama jika penyebutnya sama, dan yang kedua jika penyebutnya berbeda. Jadi ada sedikit perbedaan dalam pengerjaan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan pada bilangan pecahan. Yang pertama dulu, jika penyebutnya sama, maka langsung saja kita jumlahkan atau kita kurangkan. Tapi yang kita jumlahkan atau yang kita kurangkan itu cukup pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap tidak dijumlahkan. Nah, ini harus kalian ingat. Jadi kalau pada penjumlahan atau pengurangan bilangan pecahan yang berpenyebut sama, maka ini ya bentuk umumnya, yang kita jumlahkan itu cukup bagian pembilangnya saja. Jadi misalnya di sini ada A per B tambah C per B, kan ini penyebutnya sama-sama B. Maka B-nya ini tidak perlu kita jumlahkan. Yang dijumlahkan cukup pembilangnya saja, A ditambah C. Dan begitu juga pada pengurangan, yang dikurangkan cukup pembilangnya saja, penyebutnya tidak perlu. Nah, selanjutnya jika dia penyebutnya berbeda, maka ada sedikit tahapan yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu harus kita samakan dulu penyebutnya. Jadi kalau misalkan penyebutnya berbeda, itu harus kita samakan dulu penyebutnya. Jadi nggak bisa langsung kita hitung. Nah, jadi kalau dia penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Bagaimana cara untuk menyamakannya? Itu ada dua cara. Cara yang pertama bisa dengan kita mencari KPK dari penyebut pecahan-pecahan tersebut, atau kita menggunakan rumus yang ini, dikali silang. Jadi kan di sini A per B ditambah C per D, ini kan penyebutnya beda. Yang ini B, yang ini D, maka kita kali silang. Si A dikali D, C-nya dikali B. Nah, seperti ini. Jadinya A dikali D ditambah, karena tandanya tambah, ditambah C dikali D, B, C dikali B. Jadi dikali silang A dikali D, C dikali B. Karena di sini penjumlahan, maka di sini tanda yang kita gunakan adalah penjumlahan. Nah, kemudian penyebutnya ini kita kali. Jadi B dikali D. Kalau yang di atas tadi kita kali silang. Nah, begitu juga pada pengurangan. Jadi yang membedakan hanyalah di sini tandanya ya. Coba kalian perhatikan, ininya sama, A dikali D, C dikali B, yang membedakan di sini. Jadi tergantung soal. Kalau misalkan soalnya pengurangan, maka pengurangan. Kalau misalkan soalnya penjumlahan, maka di sini tandanya adalah tambah. Nah, jadi ini untuk rumus awal dalam menghitung penjumlahan atau pengurangan pada bilangan pecahan. Jadi tadi ada dua cara ya, ada dua yang harus kalian ingat. Yang pertama, jika dia penyebutnya sama, maka langsung saja kita jumlahkan atau kita kurangkan pembilangnya, penyebutnya tetap. Sedangkan jika dia penyebutnya berbeda, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Caranya tadi bisa dengan mencari KPK atau dengan kita kali silang. Nah, baru kemudian kita jumlah atau kita kurangkan pembilangnya, dan penyebutnya pun tetap. Oke, supaya lebih paham langsung saja kita lihat di sini ada contoh soal. Yang pertama dulu kita bahas jika penyebutnya sama ya. Nah, contoh soal yang pertama, 3 per 7 ditambah 1 per 7. Sekarang kita perhatikan ya, ini penyebutnya adalah 7, yang ini juga penyebutnya 7. Berarti penyebutnya sama. Kalau sama, maka langsung kita jumlahkan pembilangnya. Berarti 3 ditambah 1. Jadi ini pembilang ya namanya, yang di atas. Jadi pembilangnya kita jumlahkan, 3 ditambah 1 per 7. Jadi ini tetap ya, 7-nya yang jangan diubah-ubah. Nah, jadi 3 tambah 1 sama dengan
4/7. Selanjutnya contoh nomor 2, 1/5 ditambah negatif 4/5. Kita lihat lagi penyebutnya, yang ini penyebutnya 5, yang ini penyebutnya juga 5, maka penyebutnya berarti sama, berarti langsung kita hitung. Berarti 1 ditambah negatif 4/5, 1 ditambah negatif 4 berarti negatif 3/5. Nah, bisa dituliskan seperti ini. Selanjutnya contoh soal nomor 3, 1/6 ditambah 2/6. Jadi yang ini dia adalah pecahan campuran ya, ditambah dengan pecahan biasa, nggak masalah. Jadi langsung aja di sini 2-nya kita pisahkan dulu, 2 ditambah, jadi yang kita jumlahkan yang ininya aja, yang ini, bagian yang ini. Jadi 1/6 ditambah 2/6. Jadinya karena penyebut yang ini sama-sama 6, maka langsung aja kita jumlahkan 1 ditambah 2/6. Jadinya 2 ditambah 3/6 ya. Nah, sekarang lihat 3/6 ini kita sederhanakan dengan kira-kira dibagi berapa nih, atau kita cari EPB-nya bisa. Jadi 3 dan 6 ini bisa sama-sama dibagi 3. Jadi kita sederhanakan. 3 dibagi 3 sama dengan 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadinya 2 tambah 1/2. Jadi gini, untuk hasil akhir itu kalian lihat, jika dia masih bisa disederhanakan, kalian sederhanakan. Nah, kalau misalkan tadi pada contoh nomor 1, pada contoh soal nomor 1 ini dia sudah sederhana bentuknya, jadi tidak perlu lagi kita sederhanakan. Begitu juga dengan soal nomor 2, dia sudah sederhana, jadi tidak perlu lagi kita sederhanakan. Sedangkan pada contoh soal nomor 3, 3/6 ini masih bisa kita sederhanakan. Makanya kita bagi 3. Atas bawah harus dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, kemudian 2 ditambah 1/2 sama dengan 2 1/2. Nah, ini contoh soal untuk penjumlahan. Sekarang kita lihat lagi di sini ada contoh soal nomor 4. 3/7 dikurang 1/7. Caranya sama dengan penjumlahan, kita lihat dulu penyebutnya. Nah, sekarang kita lihat penyebutnya ternyata sama ya. Penyebutnya sama. Maka jika penyebutnya sama, langsung kita kurangkan. Berarti 3 dikurang 1/7 sama dengan 2/7. Selanjutnya contoh soal nomor 5. 1/5 dikurang negatif 3/5. Kita lihat tadi penyebutnya ternyata sama, maka langsung aja jadinya sama dengan 1 dikurang negatif 3/5. Berarti sama dengan 1 ditambah 3/5. Karena kan kemarin kita sudah belajar ya pada bilangan bulat, jika dia pengurangan itu dia sama dengan penjumlahan. Tapi angka yang di belakang itu menjadi lawannya. Jika di sini negatif, maka dia di sini menjadi positif. Jadinya 1 ditambah 3 sama dengan 4/5. Sama ya, jika pada penjumlahan tadi kita sederhanakan untuk hasil akhir, begitu juga dengan pengurangan, kita cek dulu. Jika dia belum sederhana, harus kita sederhanakan. Nah, kalau contoh soal nomor 4 dia sudah sederhana. Nomor 5 juga sudah sederhana. Selanjutnya contoh soal nomor 6. 4/5 dikurang 2/5. Jadi di sini dia sama-sama pecahan campuran. Jadi kita pisahkan aja dulu bilangan pokoknya. Di sini ada 5 dan 2. Jadi 5 dikurang 2 ditambah 4/5 dikurang 2/5. Jadi dipisahkan ya. Kalau pada contoh yang nomor 3 tadi, itu yang merupakan pecahan campuran kan cuma 1 pecahan. Jadi seperti ini bentuknya nih. Tapi kalau ini karena kedua-duanya merupakan pecahan campuran, maka untuk bilangan pokok dikurang bilangan pokok, yang bentuk ininya kita kurangkan juga sesama dia. Jadi 5 dikurang 2 ditambah 4
dikurang 2 per 5 sama dengan 3 ditambah 2 per 5 sama dengan 3, 2 per 5. Nah, kenapa 2 per 5 ini tidak kita sederhanakan? Karena dia bentuknya sudah sederhana, tidak bisa lagi kita bagi-bagi. Nah, sekarang contoh yang selanjutnya yaitu jika penyebutnya berbeda. Yang pertama, 1 per 2 ditambah 2 per 6. Kalau kita cek di sini dia penyebutnya berbeda. Yang ini 2, yang ini penyebutnya 6. Berbeda kan? Berarti untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan cara mencari KPK dari 2 dan 6. Jadi yang kita cari nilai KPK itu nilai dari penyebutnya. Kan ini tadi penyebutnya adalah 2 dan 6. Maka yang kita cari KPK adalah nilai dari penyebutnya, yaitu KPK 2 dan 6. KPK 2 dan 6 adalah 6. Nah, lalu cara pengerjaannya, penyebutnya ini harus kita ubah menjadi 6, menjadi nilai dari KPK-nya. Jadi 1 per 2 ini harus kita apakan supaya menjadi 6? Harus kita kali 3. Ya, betul. Nah, jadinya 2 dikali 3 ya, supaya hasilnya 6. Jadinya jika penyebut dikali 3, maka pembilang juga harus dikali 3. Jadi atas bawah dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadinya 1 per 2 dikali 3 ditambah 2 per 6 dikali 1. Nah, kenapa di sini dikali 1? Karena dia kan nilainya 6. Jadi 6 itu tinggal dikalikan 1. Maka hasilnya 6. Jadi 1 dikali 3 per 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 1 per 6 dikali 1. Jadi penyebutnya ini harus menjadi bilangan 6, menjadi nilai dari KPK-nya. Jadi tadi 2 ini supaya menjadi 6 dia harus dikali 3, sedangkan 6 ini dia cukup dikali 1. Nah, sekarang kita hitung 1 dikali 3 sama dengan 3 per 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2, 6 dikali 1 sama dengan 6. Dapatlah hasilnya 3 per 6 ditambah 2 per 6. Nah, langsung aja 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadinya 5 per 6. Nah, cara kedua dengan cara tadi kita kalikan silang. Jadinya kita kalikan silang antara yang ini ya. Jadi satunya nanti kita kali 6, 2-nya dikali 2. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prosesnya. Nah, jadinya kan 1 dikali 6, 2 dikali 2 per 2 dikali 6. Jadi yang penyebutnya ini atau yang di bawahnya ini dikalikan. Jadi 1 dikali 6 ditambah 2 dikali 2 per 2 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 4 per 12. 6 ditambah 4 sama dengan 10 per 12. Nah, kita cek ya, 10 per 12 ini bentuknya belum sederhana, maka harus kita sederhanakan dulu dengan mencari EPB-nya dari 10 dan 12. Atau bisa juga kita bagi 2 aja langsung, kemudian bagi 2 nanti sampai dia sederhana. Jadi di sini 10 per 12 kita bagi 2. Jadi 10 dibagi 2, 12 dibagi 2 sama dengan 5 per 6. Hasilnya sama kan, ini cara 1 ataupun cara 2. Jadi terserah kalian nanti dalam mengerjakan soal mau menggunakan cara yang mana yang menurut kalian mudah. Nah, selanjutnya contoh nomor 2. 2 per 3 dikurang 2 1 per 5 sama dengan, nah, cara yang pertama kita cari KPK dari 3 dan 5, yaitu 15. Jadi 2 per 3 dikurang 2 1 per 5 sama dengan,
Jadi sama ya dengan yang tadi. Ini 4 dengan 2-nya kita kurangkan, kemudian ditambah 2/3 dikurang 1/5. Nah, 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, ini tadi, yang ini karena penyebutnya berbeda, maka kan harus kita ubah menjadi nilai KPK-nya yaitu 15. Berarti, nah, tadi kan 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2/3 dikurang 1/5 ini harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi harus kita ubah menjadi 15. Jadi 3 supaya menjadi 15 maka dia harus dikali 5. Begitu juga dengan 5, supaya menjadi 15 maka dia harus dikali 3. Jika di bawah dikali 5 maka di atas juga harus dikali 5. Jika di bawah dikali 3 maka di atas juga harus dikali 3. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini 2-nya tetap ya, ditambah 2 dikali 5 sama dengan 10, 3 dikali 5 sama dengan 15, 1 dikali 3 sama dengan 3, 5 dikali 3 sama dengan 15. 10 dikurang 3 sama dengan 7/15. 2 ditambah 7/15 sama dengan 7/15. Selanjutnya cara yang kedua, 4 2/3 dikurang 2 1/5 sama ya untuk langkah awalnya. Ini dikurang 4 dikurang 2 ditambah 2/3 dikurang 1/5. Nah, jadi ini ya, untuk tanda yang ini baik dia soalnya berupa penjumlahan ataupun pengurangan, tanda yang ininya tetap menggunakan tanda tambah. Jadi bukan tanda kurang untuk pemisah antara bilangan yang asli dengan pecahan campuran. Jadi tandanya tambah walaupun di sini soalnya adalah kurang. Tapi untuk yang ini tandanya yang di dalam kurung mengikuti soal. Kalau soalnya kurang, dia tandanya kurang. Kalau soalnya tambah, dia tandanya adalah tambah. Nah, semoga bisa kalian pahami maksud ibu yang ini. Baik, kita lanjutkan dulu untuk perhitungan. 4 dikurang 2 sama dengan 2 ditambah. Nah, ini karena dia berbeda, tadi penyebutnya berbeda, yang ini 3, yang ini 5, maka kita kali silang. Jadinya 2 dikali 5, 1 dikali 3. Jadi kita kali silang. Nah, 2 dikali 5 dikurang 1 dikali 3. Jadi hasilnya adalah 2 ditambah 10/15 dikurang 3/15. Jadi diperoleh dari 2 dikali 5 sama dengan 10, 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, jadi sebenarnya sama aja ya, cuma prosesnya aja yang membedakan. Kalau kalian perhatikan dengan seksama dengan yang ini sama nih sudah hasilnya. Yang membedakan cuma bagian yang ini. Nah, sama dengan 2 ditambah 7/15 sama dengan 7/15. Selanjutnya contoh soal nomor 3. 3 1/4 dikurang 2/3. Nah, untuk yang ini yang menjadi fokus kita adalah pada pecahan campuran. Di sini untuk cara yang pertama, 3 1/4 dikurang 2/3. Nah, sama dengan 3 ditambah 1/4 dikurang 2/3. Jadi kita pisahkan ya tadi. Sama dengan 3 ditambah, nah ini ibu menggunakan, ini kan penyebutnya berbeda, jadi ibu menggunakan cara yang kedua tadi. Jadi ini kita kalikan silang, 1 dikali 3, 2 dikali 4 per 4 dikali 3, jadinya sama dengan 3 ditambah 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 4 sama dengan 8, jadinya 3 ditambah 3 dikurang 8 kan sama dengan negatif 5 ya, jadinya 3 ditambah negatif 5 per 12. Nah, ini kan dia penyebutnya berbeda ya. Kalau 3 ini dia penyebutnya berapa? Yang pernah belajar waktu SD, masih ingat? Iya, kalau 3 itu dia penyebutnya adalah 1.
karena penyebut 1 dia tidak dituliskan. Nah, sebenarnya dia di sini ada nilainya 1, cuma karena 1 tidak dituliskan aja. Jadinya 3/1 ditambah negatif 5/12. Kan tadi kalau penjumlahan nggak boleh ya, penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan dulu. Yang 1 ini harus menjadi 12, berarti dia akan dikali 12 ya. Jadinya 3 dikali 12 sama dengan 36/12. Supaya sama, jadinya 36/12 ditambah negatif 5/12. 36 ditambah negatif 5 berarti hasilnya adalah 31/12. Nah, kita lihat lebih besar nilai yang di atas daripada yang di bawah. Lebih besar pembilang dibandingkan penyebut. Berarti ini bisa kita ubah dia menjadi pecahan campuran. Masih ingat cara mengubahnya? Iya, di sini tuliskan ya. Jadi 31/12 itu berarti 31 dibagi 12. 12 dikali berapa? Yang mendekati hasilnya dengan 31, berarti 12 dikali 2 ya. 12 dikali 2 sama dengan 24. Kita kurangkan 31 dikurang 24 sama dengan 7. Nah, berarti ini sisanya 7, berarti tuliskan. Nah, jadinya didapatlah 7/12. Jadi 7-nya dari yang ini, 12-nya dari nilai dari penyebutnya. Jadi 31/12 itu sama dengan 7/12. Nah, ini ada dua cara untuk yang pecahan campuran. Jadi fokus kita itu pada pecahan campurannya dulu ya. Nah, jadi ini jika tadi kan untuk cara yang pertama di sini Ibu pisahkan ya antara bilangan yang asli dengan pecahan. Kalau cara 2 ini kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Caranya kan kemarin 3 dikali 4 ya. 3 dikali 4 ditambah 1 nih. 3 dikali 4 ditambah 1/4 dikurang 2/3. 3 dikali 4 sama dengan 12 ditambah 1 sama dengan 13/4 dikurang 2/3. Nah, karena tadi penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu menggunakan cara yang dikali silang. Jadi 13 dikali 3, 2-nya dikali 4. 13 dikali 3 sama dengan 39 dikurang 2 dikali 4 sama dengan 8/4 dikali 3 sama dengan 12. 39 dikurang 8 sama dengan 31/12. Tadi sama dengan 27/12. Jadi khusus untuk soal yang nomor 3 untuk penyebut berbeda ini, fokus kita adalah pada yang ini tadi, pada pecahan campurannya. Jadi pecahan campurannya bisa kita pisahkan aja dengan pecahan yang ini, baru kemudian nanti kita hitung di sininya, atau langsung kita ubah duluan dari awal, kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya tadi dengan 3 dikali 4 ditambah 1. Nah, kemudian proses menghitungnya biasa. Jadi ini terserah kalian, menurut kalian yang mana yang lebih mudah, itu yang kalian pilih nanti dalam proses pengerjaan soal. Jadi pilih salah satu cara termudah menurut kalian. Oke, bisa dipahami untuk materi penjumlahan ataupun pengurangan pada bilangan pecahan hari ini. Jangan lupa nanti jika masih ada yang belum paham, jangan sungkan untuk bertanya kepada Ibu. Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.